Kita pantun dulu ya. Kumbang sekuntum bijinya beton. Assalamualaikum, hai penonton. Di sini Aye mau menceritakan cerita rakyat dari Betawi yang berjudul Si Mirah dari Marunda. Kisah di sebuah desa yang bernama Desa Marunda, hiduplah seorang jawara Betawi yang bernama Bang Bodong. Ia seorang pemberani dan suka menolong. Seiring waktu, Bang Bodong merasa bingung karena ia tidak memiliki anak laki-laki untuk diwariskan kemampuan silatnya. Ia hanya memiliki anak perempuan yang bernama Si Mirah. Ya Allah, Mir, mau kemana sih lo? Biasanya Aye mau ikut Babe latihan. Enyak, kayak berasa kagak punya anak perempuan, Mir. Namanya anak perawan, bae-bae di rumah. Dandan kek, belajar masak kek. Nah ini, malah kelayapan kagak jelas. Mana pakaian udah kalah laki lagi. Aye kan kagak ngelayatnya. Lah entuh. Aye kan ikut Babe latihan. Kagak seharusnya, Mir, lo ikut Babe lo itu main pukulan. Lo tuh anak perawan. Lihat lah teman-teman pantaran lo. Semuanya udah pada punya anak. Nah lo kagak ada, Mir, laki yang mau ame tukang pukul kayak lo. Ya udah Nya, Aye pamit dulu ya. Assalamualaikum. Pada suatu hari, Bang Bodong merasa dirinya sudah tua, lalu dipanggillah si Mirah. Mirah! Mirah! Iya be, ada apa sih be? Mirah, Babe kan udah tua, tapi kagak ada anak lagi pengganti Babe, Mir. Siapa, Mir, yang bakalan jaga kampung kita nanti? Bisa-bisa kampung kita kagak ada, Mir, dan terancam punah nanti. Ya elah be, Babe mah gak usah khawatir be, kan ada Mire. Biar Mira cewek, Mire juga bisa loh be jaga kampung kita. Asalkan Babe ajarkan Mira silat ya be. Bang Bodong pun mengajarkan Mira silat. Nih ya Mir, ikutin Babe lo nanti. Ciut, ciut. Ciut, ciut. Tak lama kemudian, Mira sudah menguasai semua ilmu silat yang diajarkan oleh babehnya. Ia pun disebut sebagai perempuan jago main silat dari Marunda. Namun, Bang Bodong merasa resah karena Mira tidak kunjung menikah. Beh, Babe lagi mikirin apa sih, Beh? Mir, lo belum juga mau nikah, Mir? Belum, Beh. Aye mau jaga Babe aja. Babe khawatir, Mir, ame Allah. Ya udahlah, Be, kalau itu mau Babe. Tapi ada syaratnya, Be. Memangnya apa sih, Mir, syaratnya? Syaratnya, Mira cuma mau dinikahin ame anak laki yang bisa ngalahin kemampuan silatnya Mira, Be. Ya udahlah, Mir, kalau itu mau Allah. Bang Bodong pun membuat sayembara. Barang siapa yang bisa mengalahkan kemampuan silatnya Mira bakalan menjadi suaminya Mira. Seorang pemuda yang bernama Tirta gagal dan pemuda-pemuda lainnya pun gagal dalam sayembara tersebut. Kala itu di desa Kemayoran terjadi perampokan yang menghebohkan warga. Seorang pemuda yang bernama Asmi dituduh sebagai perampok aslinya. Asmi yang tidak merasa bersalah pun bingung
karena ia ditangkap. Namun, pada akhirnya ia dilepaskan, tetapi dengan syarat ia mau menemukan perampok aslinya. Asli pun berkelana ke desa-desa lainnya sehingga ia sampai di desa Marunda. Sesampainya di sana, ia dicegat oleh penjaga gerbang. Lapar! Iya, kenapa? Anu bos! Iya, kenapa? Anu bos, di sini bos, ada orang yang mau buat honor bos. Memangnya siapa? Kagak tahu bos, kagak tahu bos. Memangnya ada berapa orang sih? Satu orang bos. Cuma satu orang dan lo kalau apa sih? Muka gile. Ayo antar gue. Ayo bos. Entar jangan orang yang buat honor dia bos. Bang Bodong dan Asmi pun bertarung. Melihat hal tersebut, Mira merasa marah dan mengajak Asmi untuk bertarung. Woi, dasar belagu lo jual gue beli. Lo udah ngalahin babi ayam anak buahnya. Sekarang rasain nih pukulan gue. Siap. Widih, hebat juga nih perempuan. Kagak bisa gue anggap enteng nih. Namun, akhirnya Mira pun kalah. Babe yang melihat hal tersebut pun malah tertawa terbahak-bahak. Ho. Berdasarkan sayembara, Asmilah pemenangnya yang dapat menikah dengan Mira. Asmi pun menceritakan kepada Babe tujuannya untuk mencari perampok asli di kampungnya. Babe pun menunjuk anak buahnya untuk ikut membantu Asmi dalam mencari bukti-bukti tentang perampok asli di kampungnya. Dengan syarat ia mau menikah dengan Mira. Asmi yang sudah terpesona dengan kecantikan dan kemampuan silatnya Mira pun menyetujuinya. Pernikahan digelar dengan meriah dan dihadiri oleh banyak tamu, termasuk Tirta. Tirta penasaran dengan siapakah Mira menikah, sehingga ada satu tamu yang mengenali Tirta dan berteriak bahwa ialah perampok aslinya. Oh, itu dia perampok aslinya! Tirta yang panik pun segera kabur agar tidak ditangkap. Mira pun turun dan segera mencegah Tirta. Lalu mereka berdua pun berkelahi. Tirta yang tidak sengaja terjatuh pun tertusuk oleh bambu. Tirta yang sedang sekarat pun mengakui semua kesalahannya sekaligus memberitahu kepada Asmi bahwa mereka berdua adalah saudara namun berbeda ibu. Asmi dan Mira pun menjadi sepasang suami istri yang berbahagia. Nah teman-teman, jadi nilai luhur yang terkandung dalam cerita ini adalah kita tidak boleh sombong dan kita harus saling membantu sesama manusia. Penonton, hidup selalu ada ujian. Tenangkan hati, kuatkan iman. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.